Selamat pagi saudara. Senang sekali bertemu dalam doa pagi. Pada kesempatan di pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita. Kita mau bermazmur, kita mau meninggikan Dia, kita mau memuji Dia. Sehingga hari-hari kita akan dipenuhi dengan kasih karunia-Nya yang besar. Mari kita siapkan hati kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sungguh kasih-Mu Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku
selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, atas kasih-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami perlu kasih-Mu Tuhan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami ya Tuhan. Kami perlu kekuatan daripada-Mu Tuhan. Kami perlu kasih-Mu yang menopang hidup kami ya Tuhan. Berkati hari-hari kami ya Tuhan, sertai hari-hari kami Tuhan, agar kami senantiasa memandang kepada-Mu, akan kemuliaan-Mu yang akan menyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kau berkati yang menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Di bulan Agustus ini tetap dalam tema kerendahan hati. Kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kita akan sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Korintus ini dituliskan oleh Paulus, dan kita melihat bagaimana Paulus dipakai Tuhan secara luar biasa. Melalui pelayanannya banyak mujizat yang terjadi, banyak perkara-perkara dahsyat yang terjadi. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta tahir, bahkan orang mati dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, bahkan seringkali Paulus diberikan satu penglihatan pernyataan yang luar biasa. Di dalam perikop ini, nanti saudara bisa membaca secara lengkap dalam 2 Korintus pasal 12. Pada waktu itu Paulus menceritakan ketika dia diangkat, ya, langit ketiga, surga ketiga, yaitu Firdaus, ya. Dan oleh karena pernyataan-pernyataan itu, Paulus katakan supaya aku jangan meninggikan diri, supaya jangan Paulus menjadi sombong karena vision penglihatan pernyataan Tuhan yang luar biasa, karena dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Maka Tuhan memberikan duri di dalam daging, yaitu utusan iblis untuk mengocoh supaya aku jangan meninggikan diri, supaya Paulus tidak sombong, tidak menjadi tinggi hati. Maka Tuhan izinkan, ya, utusan iblis, the messenger of Satan, ya, untuk mengocoh dia, sehingga supaya jangan Paulus menjadi sombong. Dan ketika Paulus berdoa kepada Tuhan, 3 kali berdoa, namun Tuhan tidak mengabulkan doa Paulus. Tetapi ayat ke-9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi karena Paulus dipakai secara luar biasa, diurapi, banyak mujizat yang dahsyat, perkara-perkara ajaib terjadi, supaya jangan Paulus meninggikan diri, supaya jangan Paulus menjadi sombong. Tuhan izinkan utusan iblis untuk mengkocok Paulus, duri dalam daging, ya. Dan ketika Paulus berdoa untuk meminta utusan iblis itu mundur, Tuhan berkata,
cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jelas Bapak Ibu Saudara, kelemahan di dalam konteks ini tentu saja bukan dosa. Bukan kelemahan secara rohani. Ya. Karena kelemahan dalam bahasa aslinya adalah asthenia. Ya, infirmity dalam bahasa Inggrisnya. Itu bukan kelemahan secara rohani, apalagi dosa, jelas bukan dosa. Ya. Namun satu hal yang membuat Paulus tidak bisa menyombongkan dirinya, mungkin itu bisa satu sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi. Paulus dikenal punya sakit lambung dan juga rabun mata. Ya. Tetapi yang jelas itu bukan dosa. Supaya Paulus sadar bahwa kuasa yang dahsyat itu datang daripada Tuhan Yesus, bukan milik Paulus sendiri. Pernah di gereja kami ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ada mujizat, ada urapan yang sangat dahsyat, ada lawatan kasih dan kuasa Tuhan. Tetapi ketika hamba Tuhan itu tidak menyadari, lupa untuk memahami bahwa kuasa yang dia miliki itu datangnya daripada Tuhan Yesus. Bahkan saya katakan bukan milik dia, milik Tuhan Yesus. Tetapi karena dia menyombongkan diri, merasa dia dipakai Tuhan secara luar biasa, menjadi sombong. Dan pada akhirnya Tuhan izinkan jatuh dalam dosa. Nah, sama halnya dengan Paulus, supaya jangan sampai Paulus meninggikan diri, menyombongkan diri, apalagi sombong rohani, sangat-sangat berbahaya. Maka Tuhan izinkan ya duri dalam daging, satu kelemahan, infirmity, asthenia, ya, supaya Paulus sadar bahwa mujizat, perkara-perkara dahsyat terjadi itu semata-mata karena kasih karunia yang datang daripada Tuhan Yesus. Dan Tuhan katakan, supaya dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ternyata pada saat seorang hamba Tuhan ini merasa dirinya lemah, merasa penuh dengan kekurangan, merasa tidak mampu melakukan apapun juga, tidak punya kuasa yang dimilikinya, ya, karena itu milik Kristus kuasanya, maka kuasa Tuhan justru menjadi semakin sempurna dalam kehidupan orang tersebut. Oleh sebab itu Paulus berkata, aku lebih suka bermegah dalam kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Paulus akhirnya memahami, mengerti duri dalam daging itu membuat dia menjadi orang yang rendah hati. Sekalipun dipakai Tuhan secara luar biasa, dia tetap memiliki kerendahan hati. Dan ketika dia tetap memiliki kerendahan hati, kita lihat sampai akhir hidupnya Paulus tetap dipakai Tuhan secara luar biasa, dan Paulus tetap punya kerendahan hati. Ya. Satu ayat lagi akan kita buka di dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau engkau rindu hidupmu diberkati, engkau mengalami keberhasilan dalam hidupmu, bahkan dalam pelayananmu, engkau dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya, jangan sombong, jangan tinggi hati. Firman Tuhan katakan kecongkakan mendahului kehancuran, kesombongan mendahului kejatuhan. Ada berapa banyak orang-orang percaya, ada berapa banyak orang-orang Kristen, ya, hidupnya mengalami kehancuran, ya, usahanya mengalami kebangkrutan, pelayanannya habis. Karena apa? Karena kesombongan, karena tinggi hati, karena merasa kuasa itu miliknya sendiri. Oleh sebab itu ketika kita belajar punya kerendahan hati, maka saya kena percaya keberhasilan akan terjadi dalam hidup kita. Janji-janji Tuhan yang luar biasa akan digenapi dalam hidup kita, asal kita punya kerendahan hati. Oleh sebab itu saya rindu agar kita belajar sebagai orang-orang percaya, kita punya kerendahan hati. Dan pada saat kita rendah hati,
hidup kita akan semakin diberkati Tuhan. Janji-janji Tuhan yang luar biasa akan terjadi dalam hidup kita. Dan kalau kau seorang hamba Tuhan, engkau akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Perkara-perkara ajaib, mujizat yang dahsyat akan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Saya kira percaya bahwa firman Tuhan yang saya sampaikan akan memberkati semua orang yang mengikuti ibadah doa pagi secara online ini. Dan ketika kita membuka fajar, dan terlebih dahulu kita memuji menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, merenungkan kepada firman Tuhan. Saya kira percaya sepanjang hari ini kita akan hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan apapun yang kita lakukan Tuhan akan buat menjadi berhasil dan diberkati olehnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.